berlokasi di Batu Ampar. Jadi tujuan kami datang ke sekolah ini untuk melakukan observasi terkait kegiatan belajar mengajar guru di kelas. Kegiatan kami hari ini itu untuk memenuhi tugas inovasi Pendidikan. Teman-teman, mari kita bersatu untuk kemarin kita sudah mempelajari tentang air. Air itu sangat-sangat diperlukan oleh makhluk hidup. Bukan hanya manusia, makhluk hidup. Coba Vivi, makhluk hidup itu apa saja? Satu, manusia, hewan, tumbuhan. Jadi ketiga ini manusia, hewan, tumbuhan itu sangat memerlukan air. Apalagi kita setiap hari, ya. Kita manusia memerlukan air, nggak asal kita gunakan air itu, kita lihat kualitasnya. Apakah kualitas air itu sudah layak pakai atau belum? Ya kan? Jadi untuk itu di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Hari Air Sedunia. Berarti air itu sangat penting bagi semua makhluk hidup di dunia. Di dunia. Benar nggak? Atau ada di antara anak ibu yang nggak penting dia air? Atau ada yang bertahan anak ibu tidak minum dalam 2 hari? Enggak kan? Apalagi situasi sekarang musim kemarau, harus banyak minum. Oke, Hari Air Sedunia. Itu bacaannya kemarin kan? Ya. Hari Air Sedunia sudah kalian baca. Coba Regina, semalam sudah ibu tugaskan membaca. Pada tanggal berapa Hari Air Sedunia kita peringati? Kasih ingat, Putri. Tanggal 22 Maret. Jadi Hari Air Sedunia itu tanggal 22
Inggrisnya Hari Air Sedunia? Hori. Asal dibaca. Yo. Bahasa Inggris Hari Air Sedunia. Dah, yang diingat Lucy. Asal dibaca dia tapi nggak ada di apa? Rosando. Iya. Water day. Itu bahasa Inggrisnya ya. Karena kalian sudah belajar bahasa Inggris. Water day. Jadi ini kita peringati pada tanggal 22 Maret. Sekarang kita membacanya kembali. Ya, kita membacanya secara bergiliran. Nanti disuruh sambung, berarti harus fokus diikuti ya. Oke, kita mulai. Ada yang nggak ada bukunya? Bisa, Aditya yang punya 2 buku nak? Lagi? Belum ada ya, buku nggak cukup ya. Nah, tak kemana berilakan. Ya, kita mulai membacanya. Ibu mulai pertama ya. Hari Air Sedunia. Perhatikan Aditya. Bukunya perhatikan, nggak usah ibu. Hari Air Sedunia World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Sambung Lucy. Kuat suaranya, nggak dengar ibu? Dengan adanya Iya. peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Sambung Octalin. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Lihat tanda bacanya nak. Lanjut. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sambung Putri. Bagaimana air hujan langsung mengalir ke selokan atau ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, kantoran, dan kawasan industri. Sambung Arga. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering pada musim kemarau. Akibatnya penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan. Sambung Sheryl. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk membantu mengurangi defisit air bersih sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. 3. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Oke, berarti semua fokus ya. Jadi dari bacaan itu, dari bacaan itu dikatakan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang. Padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Sekarang sudah kita baca dari bukan. Lihat dulu siapa yang sudah menyimak. Apa yang menyebabkan air bersih itu berkurang? Angkat tangan, siapa yang bisa? Bertanda. Karena memakai air dengan boros dan menebang pohon-pohon di hutan. Oke. Jawaban si Rosando karena tidak ada atau karena penduduk atau masyarakat itu tidak hemat dalam penggunaan air. Dalam arti penggunaan air itu boros, ya kan? Terus yang kedua dikatakan si Rosando karena ada penebangan pohon-pohon atau hutan yang lain. Ada? Maria?
Lihat alinea kedua nak. Alinea kedua. Hujan tidak masuk ke dalam. Baca dulu Junior alinea kedua. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, laut, ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi. Lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Iya, berarti betul dari jawaban selanjutnya. Persediaan air bersih semakin berkurang itu karena cadangan air tanah berkurang. Kenapa? Nah, itulah sebabnya tadi karena ada penebangan pohon dan bahkan pohon-pohon itu ditebang bisa dibuat pemukiman, perumahan, ya kan? Nah, itulah yang menyebabkan air bersih berkurang apa bertambah Bibi? Berkurang. Jadi untuk itu supaya air bersih itu tidak mengalami krisis, apa tindakan kita? Apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Itu lihat alinea terakhir. Coba. Apa? Satu. Ya. Oke. Menanam pohon. Penanaman pohon kembali. Penanaman hutan. Itu disebut dengan apa, Antonia? Penanaman hutan kembali. Hutan yang dulu ditanam kembali. Disebut dengan apa, nak? Ini nggak harus ketawa. Ibu memerlukan jawabanmu, nggak senyumanmu. Boy, Mam. Regina, penanaman hutan yang gundul, penanaman hutan kembali disebut dengan istilah apa? Apa Regina? Maria. Hehe. Aku ya Bang. Putri. Rosando. Iya. Disebut reboisasi, penanaman hutan kembali. Kenapa hutan itu hutan kembali? Karena penduduk sudah ditebang oleh penduduk. Ya, dimana kayunya bisa digunakan untuk membuat perabot rumah tangga, bahan bangunan, ya kan? Oke, itulah isi dari bacaan itu. Ya, kita masuk sekarang PR-nya itu kan? Ya, ada pertanyaan. Dan siapa lagi yang tidak mengerjakan PR di sini? Masih segerejak lagi mengerjakan PR? Udah ngerjakan semua nak? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Setiap hari PR selalu ada yang tak mengerjakan. Jadi untuk hari ini tepuk tangan lah. Ya, sekarang kita lihat dulu pertanyaannya. Dan pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Jadi dia dulu ditanya. Tadi sudah ditanya dari kawan tulis tanggal berapa? Gugur, ini bulan 3. Iya, tanggal berapa katanya Jo? Ini nggak tahu. Randy, tanggal berapa katanya? Hah? Lengkap lah. Iya, tanggal 22 Maret. Jadi buat tahunnya dulu ya. Pokoknya setiap tanggal 22 Maret kita peringati Hari Air Sedunia. Tanggal berapa tadi ini? Nah, itu pikir tak fokus. Iya, itu jawaban nomor 1.
air dengan boros, menebang pohon secara liar. Faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih? Yang lain. Maria, apa kau buat Maria? Karena musim kemarau dan penebangan hutan. Iya, bersama. Putri apa Putri? Air bersih berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Iya. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Iya. Oke. Itu di alinea kedua, persediaan air bersih. Jadi persediaan air bersih apa yang menyebabkan? Apa faktor yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Itu karena cadangan air tanah berkurang. Apa yang menyebabkan berkurang itu? Karena apa? Penebangan? Iya. Pohon secara sembarangan. Kalau sudah gundul pohon itu, ditebang pohon itu, maka tidak ada lagi akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Itulah yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang. Nah, itulah jawabannya ya. Yang berikutnya nomor 3. Aduh, siapa yang bisa? Nomor 3. Halo. Arga. Oke, Arga. Manusia sering membuang-buang air bersih dan menebang pohon. Hah? Apa akibat kekurangan air bersih? Jawabannya, manusia sering membuang-buang air bersih dan menebang pohon. Apa akibat? Apa akibat kekurangan air bersih? Apa kau bikin, Bang? Manusia sering membuang-buang air bersih. Manusia sering nyambung nggak itu? Manusia sering membuang-buang air bersih. Itu nggak? Itu manusia sering membuang air bersih itu menyebabkan air bersih berkurang. Ini yang ditanya, apa akibatnya? Apa efeknya kekurangan air bersih? Contohnya, kalau di Batu Ampat ini kurang air bersih, gimana masyarakat Batu Ampat? Kesulitan mendapat air bersih. Iya, kesulitan mendapat air bersih. Terus Akan banyak mata air kering dari cepat kering dan musim kemarau. iya. Ada lagi? Ada lagi nak? Nah iya itu. Kurang tepat apa itu ya Arga ya? Ya nak? Ya kurang tepat. Oke, itu jawaban yang ketiga. Terus yang keempat, si Jeremy dari dulu. Nomor 4. Ayo Jeremy. Masa disuruh terkejut. Kalau si Dewi kan menyuruh kakak, gitu kan? Ayo, nomor 4, baca. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Iya. Depannya menghemat penggunaan air, menanam pohon. Yang pertama menghemat penggunaan air. Kedua menanam pohon membuat yang menanam pohon yang kedua. Yang ketiga membuat rumah resapan. Iya. Itu sudah tinggal memindahkannya ke buku. Itu di alinea terakhir. Sekali lagi, sama-sama dulu membacanya mulai dari ada beberapa tindakan. 1, 2, 3 ya. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. 1, Menghemat penggunaan air. 2, Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk mengurangi air yang terserap di dalam tanah. 3. Menanam pohon supaya akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Iya, itulah upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air. Jadi supaya air bersih itu tidak krisis, marilah kita laksanakan yang 3 itu. Menghemat air, membuat resapan air, dan yang ketiga apa Regina? Menanam pohon. Ya, jadi supaya itu kita lakukan, dan marilah kita di rumah hemat air, menghemat air.
Di rumah siapa yang boros menggunakan air? Mandi harus satu bak. Siapa? Ini anak ibu di rumah. Anak PAUD mandi harus 3 ember. Ya, itu namanya sudah borosan. Ya kan? Terus kalau di rumah mencuci kan binasan air cucian itu bisa kamu gunakan untuk apa? Cara menghemat air untuk menyiram tanaman, ya kan? Bisa. Nggak harus air dari keran air itu menyiram tanaman, bisa. Sisa atau bekas air cucian itu bisa untuk menyiram tanaman. Itu salah satu menghemat air. Apa lagi? Menghemat air di rumah. Caranya apa yang kamu lakukan menghemat air? Nah, di rumah siapa yang menggunakan air pump? Menggunakan air pump. Jadi air pump dan yang digunakan air apanya? Siapa yang menggunakan air pump di rumah? Saya. Jangan gini. Ah, yang lainnya menggunakan air apa? Air sungai. Air apanya? Air sumur bor. Iya. Jadi itu kan ada baknya kan? Nah, terus pipa pami itu ada kerannya di bawah itu kan? Kalau mengambil air kita dibuka kerannya. Udah? Jadi salah satu menghemat air kalau sudah selesai kamu mengambil air menggunakan air itu kerannya itu kau matikan. Udah? Jangan kau habiskan kerannya. Lancar deh. Udah? Sudah pulang baknya. Akhirnya bertumpahanlah airnya. Itulah salah satu penghematan air di rumah. Ya kan? Seperti steril. Ada bak mandinya kan Kak? Ah, kalau setiap hari mandi bak harus air kan? Ah, itu namanya sudah borosan. Ya, jadi marilah kita menghemat air supaya air bersih itu tidak mengalami krisis. Ya, oke. Siapa yang mengasih semua jawabannya? Ada yang sulit pertanyaannya itu enggak kan? Jadi semua pertanyaan itu bisa kita peroleh jawabannya dari bacaan. Jadi kalau membaca bacaan, baca dengan bagus, simak, mengerti, pahami, pasti benar. Ya, oke lah, kumpulkanlah. Halo, selamat pagi adik semua. Sekali lagi ya, kata siapa ya? Selamat pagi adik semua. Gimana kamu hidup hari ini? Luar biasa. Tepuk tangan dong. Kakak-kakak di sini atau aku dan abang kamu yang di sini ingin mengajak adik-adik kalian untuk ice breaking. Tahu nggak dari ice breaking itu seperti apa? Dia gambarannya seperti apa dia? Nah, ice breaking ini untuk mengajak adik sekalian untuk melatih bagaimana untuk kembali lagi untuk bersemangat, mengajak untuk bernyanyi. Yang di depannya dipegang bahunya.